Masa keemasan Daulah Abbasiyah? Perkenalkan, saya Hisan Fahrezi yang mempresentasikan hasil tugas saya. Latar belakang, berdirinya Daulah Abbasiyah menggantikan Daulah Umayyah pada tahun 750 Masehi. Didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pusat kekuasaan. Pemindahan ibu kota dari Damaskus Umayyah ke Baghdad Abbasiyah pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan global. Faktor utama kejayaan. Stabilitas politik. Pengorganisasian pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien, misalnya pembentukan lembaga wazir. Perlindungan intelektual patronase. Para khalifah sangat mendukung ilmuwan, penerjemah, dan seniman. Toleransi beragama. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai agama dan etnis untuk berkontribusi Persia, non-Arab, Kristen, Yahudi. Seni dan arsitektur. Gaya khas perpaduan elemen Persia, Bizantium, dan Arab. Khat kaligrafi berkembang pesat menjadi bentuk seni utama digunakan untuk menghiasi Al-Quran dan bangunan. Arsitektur Baghdad istana megah, masjid besar, dan Bait al-Hikmah. Sayangnya, sedikit yang tersisa akibat invasi Manggel. Sastra, masa kemasan cerita 1001 Malam Alf Laila wa Laila. Puncak intelektual. Bait al-Hikmah rumah kebijaksanaan. Didirikan oleh Khalifah Harun Rashid dan mencapai puncak kejayaan pada masa putranya, Al-Mamun. Merupakan perpustakaan, akademi, dan pusat penerjemahan terbesar di dunia saat itu. Proyek Kibezar. Menerjemahkan karya penting Yunani kuno Plato, Aristoteles, Galen, Euclid, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dampaknya, menyelamatkan warisan ilmu pengetahuan dunia yang hilang di Eropa saat abad ke-8. Ilmu pengetahuan dan teknologi, matematika dan astronomi, kedokteran, al-Hawarizmi, penemu aljabar al-Jabr dan memperkenalkan angka India, yang kini dikenal sebagai angka Arab atau Indo-Arab ke dunia barat. Penghitungan akurat lingkar bumi, pembuatan peta, dan kalender. Ibnu Sina Avicenna, penulis Al-Quran, buku teks kedokteran standar selama berabad-abad. Pembangunan rumah sakit Bima Aristan dengan standar kebersihan tinggi. Pahlawan dan tokoh kunci. Abu Ja'far al-Mansur, pendiri Baghdad. Harun al-Rashid, khalifah paling terkenal. Masa kekuasaan yang sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan kisah-kisah fantastis. Al-Mamun, khalifah yang membawa Bait al-Hikmah ke puncak kejayaan. Al-Ghazali, ulama dan filsuf besar yang merekonsiliasi filsafat dan ajaran Islam. Kemunduran dan kejatuhan. Faktor internal. Korupsi dan pemborosan. Untung negara kita kagak korupsi ya. Diam lu dasar iblis biadab. Munculnya dinasti lokal otonom misalnya, Fatimiyah, buit yang mengurangi kekuasaan pusat. Ketergantungan pada tentara budak Mamluk. Kesimpulan dan warisan. Warisan global. Daulah Abbasiyah bukan hanya menyimpan, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu kuno. Kontribusi mereka menjadi dasar bagi inosonzi Eropa. Konsep-konsep penting seperti 00, aljabar, dan metode ilmiah modern berasal dari periode ini. Pesan utama, masa kejayaan Abbasiyah membuktikan bahwa toleransi, patronase ilmu pengetahuan, dan integrasi budaya dapat menghasilkan peradaban yang paling cemerlang dalam sejarah manusia. Sekian terima kasih. Woi sini lu iblis, lu kan yang bisikin pejabat buat korupsi.